Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, yakni Bapak Ali Maskur, dan teman-teman sekalian yang kami sayangi dan juga kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia di kampus kebanggaan kita, yakni UIN Wali Songo. Salawat serta salam tentunya tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah teman-teman, sebelum kami membahas hasil dari topik yang kami bawa, izinkan perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Safira Ilham Ardatillah, bersama rekan saya ada 2 orang. Pertama, Muyasaroh Aisy Nabila, dan juga saudara Muhammad Maulana Sibli. Nah, untuk materinya itu akan ada pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup. Untuk pendahuluannya akan dibahas oleh saudari kita, Muyasaroh Aisy Nabila, dimulai dari latar belakang dan juga tujuannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya sendiri dan dilanjutkan lagi materi berikutnya, yakni Muyasaroh kembali, dan akan diakhiri oleh saudara kita Maulana Sibli. Baiklah, kepada saudari Aisy Nabila dipersilahkan. Latar belakang. Secara umum ada 3 macam instrumen hukum yang digunakan untuk mengevaluasi perbuatan pemerintah, yaitu melalui peraturan perundang-undangan, melalui keputusan maupun perbuatan pemerintah di bidang keperdataan di Indonesia, perlindungan hukum bagi rakyat akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah ditempuh melalui Mahkamah Agung dengan cara hak uji material, sedangkan perlindungan hukum akibat dikeluarkan keputusan oleh pemerintah ditempuh melalui 2 kemungkinan, yaitu peradilan administrasi dan upaya administrasi. Jadi penyelesaian sengketa administrasi melalui peradilan tata usaha negara diatur demi memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman dibentuk UU Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi hukum acara peradilan tata usaha negara itu adalah seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, serta cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan. Jadi singkatnya, pada intinya hukum tata usaha negara itu adalah peraturan-peraturan bagaimana atau cara bertindak seseorang dalam menghadapi pengadilan, begitu. Juga sudah diterangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kemudian juga pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 6 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pokoknya mengatur bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Demikian, pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang cara menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum acara peradilan tata usaha negara termuat dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara selain memuat aturan hukum tentang lembaga peradilan tata usaha negara, juga memuat tentang hukum acara yang berlaku dalam peradilan tata usaha negara.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan karakteristik dari hukum tata usaha negara. Yang pertama itu, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna mencari kebenaran material. Keaktifan hakim dapat ditemukan antara lain dalam ketentuan pasal 63 ayat 2 butir A dan B dan sebagainya. Kemudian kedua, sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas atau free GBWGs yang terbatas. Menurut pasal 107, hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, tetapi pasal 100 menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang digunakan. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya yakni gugatan di pengadilan tata usaha negara tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Kemudian yang keempat, yakni terhadap putusan hakim pengadilan tata usaha negara berlaku asas erga omnes. Artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian yang kelima, dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas audi alteram partem, yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan penjelasannya sebelum hakim memberikan putusan. Kemudian yang keenam, dimungkinkan adanya peradilan in absentia, yakni tanpa kehadiran tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 2. Adanya kemudahan bagi masyarakat mencari keadilan antara lain. Ini yang ketujuh, bagi yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu panitera pengadilan dalam merumuskan gugatannya. Bagi masyarakat golongan tidak mampu diberikan kesempatan untuk beracara secara cuma-cuma. Kemudian apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak atas permohonan penggugat, ketua pengadilan yang berwenang mengadilinya. Dan penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan tata usaha negara yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Dan terakhir, yakni badan atau pejabat tata usaha negara yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk datang sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi pengertian dan juga ciri-ciri karakteristik dari hukum acara pengadilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Muyasaroh Aisin Nabila. Subjek PTUN terdiri dari para pihak yang berperkara. Pihak yang berperkara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, para pihak yang berperkara di pengadilan tata usaha negara yaitu yang pertama, pihak penggugat yang menjadi pihak penggugat dalam perkara di pengadilan tata usaha negara adalah setiap subjek hukum orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara di pusat maupun di daerah. Pasal 53 ayat 1, Pasal 1 angka 4 UU nomor 5 tahun 1986. Pihak tergugat. Pihak tergugat adalah badan atau pejabat atau usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada kepadanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Pasal 1 angka 6 UU nomor 5 tahun 1986. Yang dimaksud wewenang tersebut adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh SF Marbun dikemukakan bahwa menurut hukum administrasi, pengertian kewenangan adalah kuasa yang diformalkan, baik dalam suatu bidang pemerintah yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan pengertian wewenang hanya onderdil tertentu atau bidang tertentu. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan tersebut. Pihak ketiga yang berkepentingan. Apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut
berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada pengadilan yang mengadili sengketa tersebut. Pada tingkat pertama, pasal 118 ayat 1. Objek PT UN berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, pasal 1 angka 4, pasal 3 UU nomor 5 tahun 1986. Objek PT UN berupa sengketa tata usaha negara antara lain: 1. Pasal 1 angka 3. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan untuk hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan finalis, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedua, pasal 3 UU nomor 5 tahun 1986 antara lain: apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan ketentuan tata usaha negara. Yang kedua, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah dilewatkan, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan tersebut. Yang ketiga, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat 2, maka sebagai lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam sengketa tata usaha negara. Yang pertama ada masalah pertanahan, yang kedua ada masalah perizinan, yang ketiga ada masalah kepegawaian, lalu yang keempat ada masalah keputusan BUMN dan BUMD, serta yang kelima adalah masalah pemberhentian kepala desa dan perangkat desa. Yang pertama yaitu adalah tentang masalah pertanahan. Jika yang lebih dipersoalkan oleh penggugat adalah mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah, maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, melainkan kewenangan peradilan umum. Yang kedua, masalah perizinan. Bisa karena penerbitan izin atau sebaliknya, penolakan penerbitan izin, antara lain izin mendirikan bangunan atau yang biasa disebut dengan IMB. Hal ini khususnya ruko, hotel, dan tower telekomunikasi. Izin gangguan atau HO, misalnya untuk mendirikan peternakan ayam, izin penggunaan bangunan, izin perubahan fungsi bangunan, izin kuasa pertambangan, izin galian, izin pembangunan jembatan, lalu ada izin trayek, serta izin perceraian atau izin menikah. Untuk yang kedua bagi pegawai negeri sipil dan lain-lain. Yang ketiga, masalah kepegawaian, antara lain pemberhentian PNS berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979. Lalu hukuman disiplin PNS berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980. Sedangkan untuk saat ini, masalah hukuman disiplin PNS akan mendasarkan pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku bagi peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 dan pasal 12 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979. Lalu ada masalah yang keempat, yaitu masalah keputusan BUMN dan BUMD. Antara lain, pemberhentian pegawai perusahaan daerah air minum
atau yang biasa disebut PDAM. Lalu ada Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar, dan Bank Kredit Kecamatan, yang aturan dasarnya diatur dalam hukum publik. Pada umumnya, pemberhentian pegawai BUMD dan BUMN dikarenakan melakukan penggelapan, penyalahgunaan keuangan, atau penyalahgunaan kewenangan seperti melakukan praktek bank di dalam bank. Lalu yang kelima, ada masalah pemberhentian kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang desa dan peraturan daerah, misalnya dikarenakan melakukan suatu perbuatan tercela yang dilarang bagi kepala desa dan perangkat desa. Kecenderungannya jumlah perkara yang berkaitan dengan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa semakin meningkat, khususnya dikarenakan melakukan perselingkuhan atau perzinahan, atau perbuatan asusila lainnya, serta melakukan tindak pidana dalam jabatan, contohnya korupsi. Yang selanjutnya saya akan membahas penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dalam hal penyelesaian, ada dua cara untuk melakukan penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang pertama itu ada upaya administratif, lalu yang kedua ada gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, keberatan. Yang kedua adalah banding administratif. Untuk keberatan, penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Lalu yang kedua adalah banding administratif. Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atau yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang berwenang untuk memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di peradilan tata usaha negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu keputusan tata usaha negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif. Lalu penyelesaian yang kedua adalah gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan. Namun, jika peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif dianjurkan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Selanjutnya untuk penutup. Kesimpulan yang bisa didapat adalah melalui materi pembelajaran tentang hukum acara tata usaha negara dan memahami hukum acara tata usaha negara yang berlaku di peradilan tata usaha negara mulai dari prosedur biasa di tingkat pertama, lalu di tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Acara singkat atau acara pemutusan pokok, gugatan secara sederhana,
gugatan perlawanan yang diajukan terhadap penetapan ketua pengadilan, acara cepat, acara mengenai permohonan beracara dengan cuma-cuma, dan permohonan untuk penundaan pelaksanaan keputusan yang sedang digugat. Diharapkan teman-teman dapat memahami hukum acara tata usaha negara yang pada akhirnya teman-teman mampu menangani perkara tata usaha negara yang pada akhirnya bisa menguasai secara baik dan benar serta sesuai dengan hukum acara tata usaha negara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah referensi pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.